Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan pada hari Sabtu ini, di Italia, tepatnya untuk kompetisi Serie A, dua tim sekota, Derby Milan, AC Milan dan Inter Milan akan bertarung. Ini lebih terkenal dengan bertajuk Della Madonnina tuh di Derby Milan ini ya. Seru. Pasti perhatian para pendukung Milan dan Inter di seluruh dunia akan tertuju dalam duel mereka. Ya, ini perseteruan dengan tensi yang sangat tinggi yang selalu berlangsung dari musim ke musim. Nah, kalau Milan menjadi tuan rumah, selalu Milan sulit untuk bisa mengalahkan Inter. Di dua pertandingan sebelumnya, bukan di Serie A tapi di Coppa Italia, ini Inter menang sekali dan bermain imbang sekali dengan Milan. Pada musim lalu juga Milan menang 2-1, tapi ketika Milan menjadi tamu di saat Inter menjadi tuan rumah. Kalau Inter menjadi tuan rumah, mereka akan memakai dengan nama stadion Giuseppe Meazza. Nah, kalau AC Milan sepertinya akan bertanding pada malam ini, mereka menggunakan stadion yang sama tetapi dengan nama San Siro. Apakah Milan mampu memenangkan pertandingan? Karena Milan sudah 2 kali imbang setelah ditahan oleh Atalanta, dan juga kemarin Milan juga dipaksa bermain 0-0 oleh Sassuolo, mengharuskan tim bagi Stefano Pioli ini untuk bisa meraih 3 poin penting. Mereka harus bisa menang dengan 8 poin saat ini, di mana mereka ada di posisi ke-6, walaupun belum kalah. Tapi 3 poin itu akan membuat mereka itu akan naik ke atas. Artinya bisa mendepak posisi Inter yang ada di posisi ketiga. Inter 9 poin, Milan 8 poin. Posisi atas klasemen sementara ini diambil alih oleh Atalanta setelah menang melawan Torino. Kemudian ada Roma di sana. Baik Atalanta dan Roma belum pernah kalah, termasuk dengan AC Milan, Juventus, Napoli, Lazio, semua belum pernah kalah. Inter sendiri yang ada di posisi ketiga, itu sudah 1 kali kalah dari Lazio dengan 3-1. Nah, bagi Inter juga mereka butuh untuk menang. Ya, karena 3 poin ini akan membuat mereka itu bisa bahkan melewati posisi dari Atalanta ya, dalam persaingan untuk bisa ada di papan atas. Namun saya rasa Atalanta akan tetap bertahan ya di posisi puncak klasemen atau capolista, karena mereka menghadapi Monza. Walaupun mereka harus tandang ke kandang Monza, Monza ini tim promosi yang sekarang berada di dasar klasemen. Sulit bagi Monza untuk mengalahkan Atalanta yang lagi on fire. Makanya saya bilang Atalanta akan dapat 3 poin dan mereka tetap akan bertahan di atas. Yang menarik selain duel antara Milan dan Inter juga akan terjadi dengan Juventus yang akan bertarung melawan Fiorentina di Artemio Franchi, markasnya La Viola Fiorentina. Ini perlu kerja keras bagi La Vecchia Signora atau sinyonya tua ini ketika mereka tandang, karena mereka tidak boleh kalah. Kalau ingin bersaing tetap ada di zona Champions, Juventus harus bisa menang. Itu menjadi harga mati buat mereka juga, tapi Fiorentina juga ingin berusaha untuk bisa menjegal Juventus. Akan menarik karena striker yang dijual Fiorentina ke Juventus, Vlahovic, ini akan ikut bermain dan dia akan kembali ke mantan klubnya. Pertandingan lain yang seru juga terjadi antara Lazio dan Napoli. Napoli yang ada di atas juga tidak boleh kalah. Tapi Lazio, tim asuhan Maurizio Sarri ini yang pernah menangani juga Napoli, ini kuat kalau di kandang. Karena mereka menghadirkan kekalahan pertama bagi Inter. Dan pasti mereka akan berusaha untuk menjegal Napoli. Ini pertarungan menarik. Tapi saya tetap akan cenderung untuk bisa melihat duel di Derby Milan Della Madonnina ini antara Milan dan Inter. Banyak yang bisa mengatakan bahwa hasil pertandingan ini akan cenderung berakhir imbang. Ya. Tapi saya pikir tergantung dari respon siapa yang mencetak gol lebih awal. Jika Inter mencetak gol lebih awal, kemungkinan kans Inter menang ada. Demikian juga dengan Milan. Jika Milan mampu mencetak gol lebih awal, Milan akan bisa menang. Nah, kita lihat dengan apa yang akan ditawarkan di skema permainan Pioli. Ya. Maignan akan berada di bawah Mistar. Kemudian siapa yang akan menjadi bek kanan? Florenzi tidak bisa bermain, kurang fit, ya, agak bermasalah. Pasti Davide Calabria. Dan dia mungkin akan diserang sebagai kapten kesebelasan. Kemudian di kiri, Theo Hernandez juga akan bermain di sana. 2 bek tengah,
Saya rasa Simon Jair akan bermain di sana dengan Fikayo Tomori. Ini dua yang tetap dimainkan yang juga kemarin bermain melawan Sassuolo. Di tengah mungkin sedikit ada perubahan. Ismail Bennacer pasti masih tetap akan dipertahankan oleh Pioli. Namun Sandro Tonali yang akan bisa menggantikan Pobega, ya, Tommaso Pobega ini akan ditarik keluar dan ini akan menjadi kekuatan ketika mereka kehilangan seorang Frankie Kessie yang saat ini pergi ke Barca. Artinya duet antara Tonali dan Bennacer ini memang oke. Ya. Kalau bermain dengan formasi 4-2-3-1 yang pasti akan dilakukan oleh Pioli terhadap tim asuhannya. Nah, 3 di depan pasti Brahim Diaz 1, Rafael Leao ini juga akan menjadi pilihan utama. Tinggal di kanan, apakah pemain yang baru mereka datangkan, ya, kemudian Charles De Ketelaere itu akan bermain di sana, atau tetap akan memainkan juga Saelemaekers, ya, untuk bermain di sisi kanan. Di depan pasti Olivier Giroud yang akan ditaruh oleh Pioli. Itulah skema permainan saya pikir yang akan ditampilkan oleh Pioli untuk bisa menantang Inter Milan. Nah, bagaimana dengan Simone Inzaghi, arsitek dari Inter ini? Pasti akan bermain juga dengan hal yang sama. Namun, saya pikir posisi 5 gelandang ini terus akan dipertahankan dengan memakai 3 back. Mungkin selain Handanovic di bawah Mister, mereka punya 3 back. Skriniar ada di sana, Stefan de Vrij, dan salah satu di antara Di Marco atau Bastoni. Karena Bastoni ketika melawan Cremonese dan menang 3-1 di kandang, tidak dimainkan, ada di bench. Di Marco yang ada dimainkan. Tetapi saya rasa Bastoni ini sengaja disimpan untuk bermain melawan Milan, ya, dalam derby Milan ini dengan 3 back yang menjadi andalan bagi Simone Inzaghi. Nah, siapa 5 gelandang yang akan ditampilkan? Banyak pilihan, banyak opsi. Ya, tetapi kalau bisa saya katakan di sini, Devil Dumfries pasti akan ada di kanan. Di kiri ini apakah Di Marco yang akan didorong dari kiri ini atau Robin Gosens, ya, Robin Gosens yang akan dimainkan. Alternatif lain adalah Matteo Darmian, seperti ketika mereka mengalahkan Cremonese. Ini tergantung dari Simone Inzaghi. Tapi saya melihat bahwa peluang besar itu ada di Di Marco atau Darmian, dengan Gosens pilihan sebagai super sub yang masuk di babak kedua. Nah, 3 yang ada di tengah itu pasti Barella, Brozovic, dan Hakan Calhanoglu. Ini yang menjadi paten kekuatan utama bagi Simone Inzaghi, ya, dengan 5 gelandang mereka. 2 di depan, ketika melawan Cremonese dan mereka menang dengan 3 gol, itu ada Dzeko dan Korea. Tapi Lautaro Martinez yang datang dari bench ketika melawan Cremonese dan mencetak 1 gol, saya rasa akan menjadi pilihan utama juga untuk bermain di posisi depan bersanding dengan Korea. Jadi dengan 3-5-2 ini akan menantang dengan 4-2-3-1-nya bagi Pioli. Menarik memang untuk kita nantikan. Terutama bagaimana kita akan melihat aliran serangan itu akan lebih banyak datang dari 2 sisi flank, 2 sisi sayap ini. Milan itu punya Calabria yang bisa akan membantu dari sisi sini, dan Theo yang akan bergerak dari sisi kiri. Ya. Kemudian kita akan tunggu nantinya bagaimana pergerakan juga mereka di tengah yang sangat kuat dengan Tonali, ya, dengan Bennacer yang selalu muncul coming from behind mereka ketika lini depan kurang begitu berfungsi. Mereka akan masuk termasuk dengan Brahim Diaz. Tapi pasti pemain paling berbahaya yang patut untuk dijaga, diawasi oleh Inter adalah Leao, ya, Rafael Leao. Inilah pemain yang saya taruh di belakang saya ini. Ini punya kecepatan, punya naluri bisa mencetak gol. Dan pasti Simone Inzaghi tahu bahwa mereka punya Leo yang sangat berbahaya. Giroud juga walaupun sudah dimakan usia, tetapi penempatan timing dia bagus, terutama dalam menyambut bola-bola udara. Ya, dia berbahaya. Jadi ini pusat perhatian itu harus dilihat atau dikawal dengan ketat oleh De Vrij, Bastoni kalau dimainkan lebih awal, Skriniar untuk menjaga Olivier Giroud dan juga dengan Leo. Sebaliknya bagi Inter juga sangat kuat dengan bermain dari sisi flank, walaupun bermain 3 back, tapi Di Marco atau Darmian yang akan main lebih awal dari sisi kiri ini pasti akan banyak membantu untuk memberikan crossing terhadap Korea dan Lautaro Martinez. Demikian juga dengan Dumfries yang bermain dari sisi kanan. Ini akan terjadi duel yang seru, ya. Bagaimana Dumfries ini akan berhadapan dengan Theo. Wah, ini kita akan tunggu, atau Darmian
dan Di Marco. Salah satu di antara mereka akan berduel ya, dengan Davide Calabria. Kita akan tunggu nantinya bagaimana menurut Anda. Siapa jagoan Anda? Pasti bagi pendukung Milan akan mengatakan Milan akan menang. Pendukung Inter pun akan mengatakan Inter akan menang. Jadi kita akan nantikan derby yang seru, derby yang panas. Saya pikir di sini dengan tensi tinggi yang saya sudah katakan, ini kan rivalitas abadi yang akan berlangsung nantinya pada Sabtu malam ini. Karena bagi Inter kalau sampai kalah sudah 2 kekalahan, ini akan menyulitkan mereka dalam untuk bisa memburu gelar Scudetto. Milan sebagai juara bertahan tentunya sudah dengan 2 imbang dan 2 menang tidak boleh kalah. Mereka harus mengejar juga kesempatan untuk bisa meraih kemenangan ketiga. Itu yang akan menjadi seru dalam pertandingan ini dan kita akan nantikan bersama. Oke, sampai di sini pembahasan saya dengan derby Milan atau Della Madonnina yang akan berlangsung di Kota Mode di utara Italia, tepatnya di Milan pasti. Ciao.